Halo, selamat siang. Di sini dengan saya Widiatmo Kurniadi. Saya adalah mahasiswa Magister Matematika Universitas Gadjah Mada, dan di sini saya akan menerangkan tentang tugas ketiga dari mata kuliah Riset Operasi Lanjut. Tugas ini merupakan ringkasan dari suatu jurnal dengan link sebagai berikut. Nah, ini jurnalnya. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan menerangkan tentang ringkasan dari jurnal yang berjudul Solusi Pendekatan yang Optimal dan Sederhana untuk produksi tingkat persediaan untuk sistem produksi tingkat persediaan barang dengan permintaan stokastik dan deterministik. Nah, sebagai ringkasan dari abstrak, literatur ini membahas tentang sistem produksi inventory continue dengan permintaan adalah campuran dari komponen deterministik dan komponen acak yang mengikuti proses Poisson majemuk. Permintaan dipenuhi oleh fasilitas produksi yang mungkin dapat produksi atau menganggur. Nah, ketika berproduksi, fasilitas produksi mempunyai kecepatan konstan. Nah, di sini kebijakan yang diambil adalah kebijakan SS untuk mengontrol produksi. Nah, ketika persediaan mencapai level S besar, produksi dimatikan. Dan ketika persediaan barang turun di bawah level S kecil, produksi dihidupkan kembali. Nah, pendekatan yang digunakan untuk menentukan distribusi tingkat persediaan yang stabil adalah pendekatan level crossing atau level crossing approach, di mana fungsi biaya ekspektasi total yang tepat terdiri dari biaya penyimpanan atau holding cost, biaya penyiapan, atau setup cost, penyimpanan persediaan barang atau holding cost, dan back order cost ditentukan. Nah, kebijakan SS yang optimal dapat ditemukan melalui pencarian fungsi biaya yang diharapkan atau nilai ekspektasi dari fungsi biaya. Nah, dalam literatur tersebut digunakan pendekatan yang memberikan solusi berupa bentuk tertutup sederhana dengan kinerja yang mendekati optimal. Nah, nanti di sini akan dibahas sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kinerja yang mendekati optimal. Oke. Nah, tentu dalam jurnal tersebut juga ada asumsi dan pembatasan masalah. Oke. Kedua hal tersebut adalah model yang dibahas adalah tinjauan kontinu dari sistem persediaan untuk produksi satu barang. Kemudian, sistem dalam kondisi stabil atau steady state. Nah, ketiga, permintaan campuran dari dua komponen permintaan, yaitu komponen deterministik konstan dengan tingkat D kecil dan koefisien acak dengan permintaan adalah proses Poisson majemuk. Nah, di sini komponen D menyatakan parameter. Parameter lambda artinya adalah tingkat permintaan dan parameter 1 per mu adalah ukuran unit barang dari setiap permintaan. Ukuran unit barang mempunyai sebaran eksponensial dengan parameter tersebut. Parameter P artinya adalah tingkat produksi. Oke. Nah, untuk menghindari kemungkinan tak hingga pesanan ulang, diasumsikan bahwa P lebih dari D plus lambda per mu. Nah, kemudian asumsi biaya pemesanan atau setup cost konstan. Nah, di sini nilai K adalah variabel. Permintaan dilakukan kembali jika tidak terdapat persediaan barang yang mencukupi kebutuhan. Diasumsikan penyimpanan persediaan barang dan biaya pemesanan ulang bersifat linear. Oke. Biaya penyimpanan per unit barang atau holding cost adalah variabel H. Proses produksi dapat terjadi dengan tingkat konstan sebesar P atau tidak berproduksi.
ruang kondisi untuk sistem persediaan barang dikelompokkan dalam dua variabel, yaitu X dan Y. Artinya, X adalah tingkat persediaan barang dan Y sama dengan 1 ketika fasilitas produksi berjalan. Dan Y sama dengan 0 ketika fasilitas produksi tidak berjalan. Kebijakan keputusan stasioner adalah fungsi delta dari ruang kondisi persediaan X, Y yang menentukan proses produksi atau tidak. Jika kondisi X,1 berganti ke X,0, oke, berarti dari produksi ke tidak produksi, maka delta X,1 sama dengan 0. Untuk memastikan bahwa kebijakan keputusan mengatur biaya berhingga, maka keputusan produksi harus memenuhi delta X,0 kurang dari atau sama dengan delta X,1. Nah, dengan kebijakan SS atau SS policy akan dijelaskan perkembangan tingkat persediaan barang dari waktu ke waktu. Dalam siklus, dimatikan, dinyalakan, lalu dimatikan kembali. Nah, siklus dimulai ketika persediaan barang mencapai S besar. Jadi saat S besar, proses produksi dimatikan, kemudian akan turun ke tingkat S kecil, akan turun di bawah S kecil, dinyalakan kembali, kemudian sampai dengan mencapai S besar lagi. Ketika mencapai S besar, dimatikan lagi. Jika tingkat persediaan barang berada di bawah S, oke ini tadi sudah. Nah, kemudian yang nomor 16, karena permintaan mempunyai komponen acak, maka tingkat persediaan barang XT pada waktu T merupakan proses stokastik. Nah, akibat dari poin 11, 12, dan 14, maka ruang kondisi dapat dijelaskan dengan dua bidang kartesius. Bidang pertama yaitu patch 0 untuk yang tidak ada produksi, dan bidang kedua itu patch 1 ketika produksi berjalan. Nah, berikut gambarnya. Oke, jadi ini pada gambar yang sebelah kiri adalah saat produksi tidak berjalan. Ini akan menunjukkan dari S besar, oke, akan turun di bawah S, kemudian saat di bawah S akan naik lagi, saat di bawah S, produksi akan berjalan dan kemudian akan naik lagi. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka distribusi stasioner untuk tingkat produksi barang GX dapat dipartisi menjadi dua. Yang pertama adalah G0X untuk X di himpunan, untuk X pada interval dari S kurang dari atau sama dengan S besar. Dan yang kedua yaitu G1X untuk X kurang dari atau sama dengan S besar. Nah, fungsi kerapatan peluang G0X, jadi G0X dan G1X merupakan fungsi kerapatan peluang atau PDF dari X yang berkaitan dengan saat untuk G0X yang berkaitan dengan produksi dimatikan, dan untuk G1X berkaitan dengan produksi dilakukan. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam analisa dari setiap gambar yang terdapat dalam jurnal. Analisis gambar 1. Pada gambar 1 terdapat dua halaman, yaitu page 0 dan page 1. Nah, di sini page 0 yaitu saat proses tidak berproduksi. Di sini page 1 saat proses produksi ada. Nah, penjelasan matematisnya adalah sebagai berikut. Pada page 0 diberikan tingkat persediaan barang berada pada himpunan terbuka X, S besar. Nah, tingkat keluar dari himpunan terbuka tersebut, berarti dari sini, oke, keluar, dinyatakan dalam jumlahan dua suku. Oke, ini jumlahan dua sukunya. Nah, suku yang pertama menjelaskan tingkat keluar dari tingkat persediaan barang sejumlah X kecil, dan suku yang kedua menjelaskan perkalian dari tingkat permintaan Poisson majemuk dan peluang bahwa tingkat persediaan barang pada tingkat Y antara X dan S besar
dan lompatan. Di sini kalau kita lihat ada yang turun ke bawah langsung begini sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini lompatannya ya. Dan lompatan permintaan lebih besar dari Y min X. Nah, tingkat masuk ke dalam himpunan terbuka X, S adalah D G0S. Ingat tadi bahwa G0 menyatakan PDF dari X barang saat proses dimatikan. Nah, jadi pada waktu proses dimatikan, maka nanti jumlah barangnya akan masuk ke dalam himpunan terbuka X, S besar di sini. Oke. Nah, sorry. Oh, maaf. Oh iya, yang ini, sorry. Ini. Nah, kemudian karena proses keluar dan masuk ini sama, maka keduanya adalah ekivalen. Sehingga menjadi DG0X ditambah lambda integral berhingga dari X kecil ke S besar dengan argumen E pangkat min mu dikali Y min X dikali G0 Y dy sama dengan DG0S untuk X anggota S, S besar. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat pada page 1 yang sebelah kanan, oke. Didapat jumlah persediaan barang produksi berada pada tingkat S. Oke, jadi di sini di bawah tingkat S besar, ya. Nah, tingkat tersebut merupakan jalur pertama untuk keluar pada himpunan terbuka X, S besar. Nah, dan dinyatakan dengan P min D dikali G1S. Oke. Selain itu di bawah X, jadi di bawah X yang di sini, oke, kita lihat ada lompatan-lompatannya. Ke lompatan ke bawah, tapi juga ada yang ke atas. Nah, sekarang untuk lompatannya dinyatakan dalam bentuk lambda integral dari X sampai dengan S besar, E pangkat min mu, Y min X dikali G1, ini G1, ini G1Y dy. Nah, selain itu, pada page 1 tersebut terdapat arah panah ke atas. Oke, kita lihat di sini. Nah, arah panah ke atasnya ini, oke, dinyatakan dengan P min D dikali G1X. Nah, jadi arah panah ke atasnya ini sebenarnya menyatakan bahwa dia akan masuk ke dalam himpunan terbuka X, S besar. Oke. Nah, karena tingkat keluar sama dengan tingkat masuk, maka dua persamaan yang awal dijumlahkan, disama dengankan dengan persamaan yang terakhir ini. Jadinya seperti ini. Oke, persamaan 3. Nah, selain itu, masih pada page 1, terdapat himpunan X, S kecil, berarti yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi pada yang page sebelah kiri, yaitu page 0, terdapat arah panah ke bawah yang menyatakan bahwa tingkat permintaan mengalami lompatan di bawah nilai S. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ya, ini ada arah panah yang ke bawah yang kecil. Oke. Nah, arah panah tersebut masuk ke himpunan terbuka. Nah, ini harusnya X, S kapital, ya, dan dinyatakan dengan lambda dikali integral S ke S kapital E pangkat min mu Y min S kecil dikurang E pangkat min mu Y min X dikalikan dengan G0Y ditambah G1Y dy. Nah, ini tadi yang masuk, kemudian yang keluar, oke, dinyatakan dengan
P min D dikali G1X. Nah, dan lagi yang keluar dari himpunan terbuka tersebut analog dengan persamaan ketiga. Sehingga menjadi P min D dikali G1S ditambah lambda dikali integral dari X sampai S kecil E pangkat min mu dikali Y min X dikali G1Y dy. Nah, karena yang keluar sama dengan yang masuk, maka dapat dinyatakan menjadi P min D dikali G1S ditambah lambda integral X sampai S kecil E pangkat min mu Y min X G1Y dy. Sama dengan jalur yang masuk. Ya, jalur yang masuk ditambahkan dengan P min D G1X. Nah, seperti ini. Ini persamaan keempat. Untuk X dari minta hingga sampai S. Inilah penjelasan untuk gambar yang pertama. Yang terdiri dari 2 page, 0, dan page 1. Berikutnya, ke gambar 2. Nah, gambar 2 merupakan penerapan dari G0X dan G1X. Nah, berikut. Di sini diberikan bahwa Gx atau fungsi kepadatan peluang untuk X barang dari minta hingga sampai F besar adalah jumlahan dari G0X ditambah G1X. Nah, fungsi tersebut adalah G0X sama dengan G0S besar dikali lambda per D. R kapital E pangkat min R dikali S besar min X ditambah mu per R kapital. Untuk X dari S, ini G0 untuk X dari S sampai dengan S kapital. Nah, M sama dengan mu min lambda per P min D. Dan R sama dengan mu plus lambda per D. Nah, di sini kita melihat untuk G1X ini ada 2 kriteria, ya, yaitu untuk X dari S sampai S kapital dan G1X yang berbeda bentuknya, tapi untuk X dari minta hingga sampai dengan S kecil. Di sini saya ada typo, maaf. Nah, dengan G0X adalah fungsi kerapatan peluang dari tingkat inventory X barang saat mesin tidak berproduksi. Dan G1X adalah fungsi kerapatan peluang dari tingkat inventory X barang saat mesin berproduksi. Nah, grafik Gx dengan parameter P 1200, D 300, dan lambda 10, dan mu sama dengan 0,02. Nah, di sini saat S-nya sama dengan minus 30, berarti di sini ada back order. Dan S-nya sama dengan 300, ditunjukkan pada gambar 2. Nah, ini gambarnya. Di sini kita melihat bahwa terdapat diskontinuitas untuk S kecil sama dengan min 30. Jadi, di sini kita melihat bahwa fungsi kerapatan peluangnya terdapat titik diskontinuitas, yaitu saat X sama dengan S sama dengan minus 30. Ya. Nah, berikutnya ke gambar 3. Berikutnya adalah gambar 3. Untuk menjelaskan gambar 3, diperlukan beberapa hal yang berkaitan, yaitu nilai M sama dengan mu dikurang lambda per P min D, merupakan bentuk pangkat dari Gx. Tadi Gx sudah didefinisikan di atas, yaitu G0X ditambah G1X. Nah, kemudian Q sama dengan lambda per mu kali D kali R besar ditambah S besar dikurang S kecil. Nah, Q ini merupakan variabel pengganti dari S besar.
variabel tersebut diperlukan untuk menentukan pendekatan dari nilai harapan fungsi biaya Z1 S, S besar untuk S kurang dari 0 dan Z2 S, S besar untuk S lebih dari atau sama dengan 0. Nah, pendekatan tersebut menghasilkan pendekatan nilai harapan fungsi biaya yaitu S topi, S1 topi, S, Q untuk S negatif dan S2 topi, S, Q untuk S lebih dari sama dengan 0. Nah, V yaitu lambda per mu M kuadrat dikali P min D. Di sini saya ada tipe, harusnya M kuadrat. Nilai alfa adalah pemanfaatan dari fasilitas produksi. Dinyatakan dengan lambda per mu ditambah D dibagi dengan P. Nah, di sini alfa bernilai dari 0 sampai dengan 1. Oke. Nah, kemudian nilai K besar, B kecil, dan D kecil, lambda, mu, dan P dibangkitkan secara acak dengan sebaran seragam atau uniform dengan interval sebagai berikut. Nah, interval tersebut dipilih untuk menutupi rentang yang panjang dari skenario permintaan, produksi, dan nilai parameter. Nah, kemudian pada gambar tersebut, titik-titik ini adalah 1000 percobaan. Oke. Nah, 1000 percobaan dibangkitkan dengan 304 diantaranya tidak sesuai karena P-nya tidak memenuhi asumsi, sehingga menyisakan 696 percobaan. Dari 696 percobaan tersebut, 34 diantaranya bernilai mempunyai nilai alfa lebih dari 0,95, menyisakan 662 percobaan. Maaf, saya revisi. Nah, titik-titik biru ini adalah percobaan sebanyak 662. Oke. Nah, mengapa nilai alfa lebih dari 0,95 ditinggalkan? Karena tidak praktis untuk pengoperasian produksi dengan tingkat pemanfaatan yang sangat tinggi. Nah, error kecil umumnya diperlukan untuk menjaga kelancaran operasi. Nah, kemudian dari 662 percobaan tersebut diperlihatkan bahwa nilai S, M mempunyai hubungan yang terbalik. Artinya, ketika di sini S-nya semakin lama semakin kecil, maka ketika M-nya makin lama makin kecil, maka di sini S-nya semakin lama semakin besar. Nah, dan ketika M-nya makin lama makin besar, di sini S-nya justru makin lama semakin kecil. Nah, dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan semakin rendahnya nilai S-nya harusnya rendah, maka pendekatan yang digunakan untuk menduga S dikatakan baik. Nah, jadi semakin besar M-nya, nilai S-nya atau nilai ketika produksi harus dinyalakan kembali, ini akan semakin kecil. Tetapi ketika nilai M-nya semakin lama semakin besar, nilai M-nya semakin lama semakin kecil, maka S-nya makin lama makin besar. Oke. Nah, untuk frekuensi errornya diperlihatkan pada tabel 2. Jadi, tabel 2 ini adalah ketika S-nya kurang dari 0, error yang kurang dari 0,5%, yaitu sebanyak 143, dan sisanya adalah untuk S yang negatif, error yang kurang dari 0,5%, 457, dan antara 0,5% sampai dengan 1% ada 14 percobaan. Nah, di sini kita melihat bahwa error yang terbesar yaitu 5 sampai 6% dengan total percobaan adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisa pada gambar 4. Pada gambar 4, di sini diberikan penjelasan terkait dengan nilai harapan dari fungsi biaya dan pemanfaatan fasilitas produksi. Nah, di sini kita melihat
bahwa jika pemanfaatan fasilitas produksi untuk produksi sebanyak 600 barang akan menghasilkan nilai harapan dari fungsi biaya yang rendah. Oke. Demikian juga kalau fasilitas produksi dimanfaatkan hanya sekitar 50 sampai dengan 60%, maka nilai harapan dari fungsi biaya pun juga akan turun. Nah, tetapi kalau pemanfaatan dari fasilitas produksi ada di rentang 70% sampai dengan 80%, maka dan hanya menghasilkan sejumlah barang 120, maka nilai harapan dari fungsi biaya pun juga akan menaik. Nah, demikian juga kalau kalau pemanfaatan dari fasilitas produksi sebanyak 100%, hampir mendekati 100%, untuk memproduksi 105 barang, nah, maka nilai harapannya pun juga akan semakin tinggi. Nah, di sini kita melihat bahwa hubungan antara pemanfaatan proses produksi dengan nilai harapan dari fungsi biaya berupa kurva non-linear. Nah, oke, inilah penjelasan untuk kurva pada gambar 4. Nah, sekarang analisa untuk gambar 5. Analisa untuk gambar 5. Analisa gambar 5 ini mirip dengan analisa pada gambar 2, tapi bukan berarti sama. Nah, pada gambar 5, diasumsikan bahwa koefisien deterministiknya adalah 0, sehingga hanya dipertimbangkan permintaan dengan proses Poisson majemuk, sehingga peluang saat X sama dengan tingkat persediaan barang maksimum yaitu S ini tidak 0. Nah, dengan menggunakan pendekatan level crossing approach atau tingkat perpotongan, didapat bahwa didapat peluang X sama dengan S, yaitu M per mu kuadrat dikali 1 per mu ditambah S besar dikurangi S kecil. Dan G0X sama dengan mu dikali peluang X sama dengan S. G1X sama dengan lambda dikali pi kapital dikalikan dengan min lambda per M kali P kuadrat E pangkat min M S kapital min X ditambah mu per MP. Demikian juga untuk ini untuk X ada di himpunan terbuka S kecil, S besar. Dan G1X sama dengan lambda dikali pi kapital dengan suku pertama yang sama seperti di atas, suku keduanya ada tambahan yaitu E pangkat min M kali S min X untuk X dari minta hingga sampai dengan S. Nah, di sini kita melihat karena D-nya sama dengan 0, maka M sama dengan mu min lambda per P. Nah, sebaran stabil dari persediaan barang adalah GX dengan G0X ditambah G1X. Oke. Nah, karena D-nya sama dengan 0, maka gambar 5 berbeda dengan gambar 2, dan di gambar 2 yaitu saat D-nya lebih dari 0. Oke. Nah, di sini kita melihat akibatnya adalah sebaran tersebut mempunyai massa yang positif pada tingkat S kapital. Oke. Nah, dan pada gambar 5 tersebut, parameternya adalah lambda sama dengan 100, mu sama dengan 0,2, P-nya sama dengan 700, S-nya ini sekarang positif 30, S besarnya sama dengan 300. Nah, di sini kita melihat bahwa terdapat diskontinuitas untuk S sama dengan 30. Oke. Nah, berikut ringkasan dari jurnal. Berikut akan diberikan kesimpulan dari ringkasan jurnal. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Jurnal ini membahas tentang produksi inventory dengan kebijakan SS atau SS policy. Variabel yang diteliti adalah S dan S kapital.
Variabel S digunakan agar produksi berhenti dan akan kembali bekerja jika tingkat persediaan barang mencapai tingkat S kecil atau di bawah S kecil. Karena diasumsikan ada back order, maka S-nya bisa negatif. Dengan demikian, nilai harapan dari total biaya, yaitu Z S, S besar dibagi jadi dua bagian, yaitu Z1 S, S besar untuk S yang negatif, dan Z2 S, S besar untuk S yang positif. Untuk menentukan konvektivitas dari Z1 dan Z2 sangat sulit. Dengan demikian, pada jurnal ini diperlukan modifikasi dari variabel tadi sudah dan penambahan variabel serta pengabaian variabel tertentu. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan pendekatan dari Z1 dan Z2. Demikian penjelasan untuk tugas 3 dari mata kuliah set operasi lanjut. Saya Widiatmo Kurniadi. Selamat siang.